Selamat malam semuanya, balik lagi di Opini Tengah Malam masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Ini harus semangat nih bahasnya. Kali ini kita bahas satu tema yang cukup panjang. Udah lama banget kita gak bahas tentang model-model scientific ya. Alien juga, Ya, alien juga science ya. Alien, sci-fi ya, berarti ini bro. 3 minggu episode berturut-turut alien bro ini bro. Iya, sci-fi Gila. temanya ya. Karena terakhir kita bahas horor kita abis. Terakhir kita bahas horor Nggak mau lagi, dirujak. Jadi alien. Aduh udah kocak banget lagi kalau di Discord tadi lo. Lu gak buka Discord sih, Fet? jarang. Di Discord sampai gini, Fet. Ada pendengar OTM juga gitu, teman-teman diskusi kita gitu. Bang, tolongin gue gimana bang, gue kena komen juga. Maksudnya dia di YouTube itu komen, nah kita terus dia kena rujak juga. Gimana bang? Terus gue nggak salah gue balas gini deh. Ya gimana ya, gue juga gue sebagai yang punya channel juga kena rujak. Apa mau dihack gimana? Iya gila loh. Dihack. Udah akhirnya kita kayak udahlah. Kita alien friendly aja kita. Ya kan? Jadi kita kapan-kapan undang ini kali ya, expertise alien ya. Siapa ya? anjay? Ya nanti kita cobalah kalau alien. Harusnya ada series ya. Alien enthusiast ya. Ada, Indonesia kan ada komunitas UFO-nya, lupa gue namanya. Tadi gue coba kontak-kontak. Sering diundang ke TV juga. Oh iya. Karena apa? Kan itu UFO. Jadi kalau di UFO jadi ke dia kontaknya, masa kita anjay. Iya, kita pokoknya alien nih, kita bumi itu kotak, bro. Ya, apa nih judulnya yang kita bahas? Apa Jatuh sebutannya ya? Sebenarnya Bulan berongga. iya sih, Hollow Moon kalau cari di internet sebenarnya teori Hollow Moon. Ada yang bilang juga apakah bulan itu sebenarnya buatan, siapa yang ngebuat itu untuk komunikasi antar galaksi. Anjing. Mantep Jadi bro. kan kalau yang selama ini kita tahu kayak bulan itu seperti batu. Batu yang mengambang di angkasa gitu aja kan, dan terjadi secara natural gitu loh. Iya. Tapi ada teorinya mengatakan kalau sebenarnya bulan itu bisa jadi buatan satu makhluk, bisa jadi. Iya. Jadi itu sebuah spaceship yang besar. Ini plot twist sih. Itu keren sih. Gue tuh kemarin gue baru nontonin episode kita yang Piramida Giza yang lu berdua bahas, yang gue sakit tuh. Anjing itu seru banget, Pak. Hah, emang iya? Lu berdua doang Piramida Giza. Lupa mulu. Oh my god. Seru banget anjing, sumpah. Yang ternyata alat komunikasi Tesla. Oh iya. Itu banyak iya. kayak Parah, fakta anjing. yang ini kan ternyata plot twist banget itu ya. Parah, kayak anjir, movie sebenarnya nggak Gara-gara ada. ini apa? Yang di ujungnya segitiganya emas ya? Iya. Dulu ya. Yang buat Iya pemancar tuh, gitu. Sampai ini bro, sampai bukti banjir bandang anjir, Nah ini lagi bro. Ada. Aduh. Anjir gila itu bos. Gue kayak anjing, gue nyesel banget tuh. Itu gara-gara itu ya gue jadi seru bahas kayak Ancient zaman dulu civilization ya? gara-gara ya di combo dah piramida, terus bukti Banjir. paus di atas gunung ya Riz ya. Oh iya Terus iya. yang segala macem gitulah. Jadi kayak anjir seru juga nih sejarah-sejarah zaman dulu. Yang bikin unik tuh cerita mitos-mitos dari berbagai macam suku tuh kadang suka ada satu yang sama gitu loh. Itu serunya di situ sih. Tapi kali ini kita akan bahas Hollow Moon. Iya, tapi sebelum masuk ini dulu ya, jangan lupa komen-komen dulu. Jangan lupa guys. Komen, like, pokoknya sebelum masuk kalian langsung wajib komen dah. Yoi. Kita karena komen itu meramaikan views kita juga secara tidak langsung gitu. Jadi kita akan bahas bulan. Tapi sebelum bulan ini sebenarnya intermezzo. Asik, intermezzo dikit. Apa? Gue ada cerita. Ini sebenarnya lebih ke, ini juga alam nih Fet. Cerita alam. Ini baru pertama kali gue mengalami. Jujur gue baru pertama kali mengalami. Intinya gue mau ada event lah. Iya. Gue mau ada event, tapi takut hujan. Jadi kita spare budget untuk pawang hujan. Gue baru tahu, gue nggak tahu ya nih. Gue tidak bilang pawang hujan itu gimana metodenya tuh gue nggak tahu gitu loh. Dan gue baru tahu sedikit dari sini, dan gue nggak tahu ini benar atau tidak, atau temen gue bohongin dengan cerita dia, gue juga nggak tahu ya. Tapi intinya menurut gue suatu hal yang unik, tapi buat gue sedikit lucu. Kenapa? Gitu. Tapi gue menggunakan pawang hujan ya di event gue juga gitu loh. Intinya adalah ketika pawang hujan tuh misalnya dalam satu tempat gitu, di rumah ini mau ada sesuatu gitu, pakai pawang hujan itu di sekitar kita, misalnya di jarak berapa meter tuh hujan, tapi di kita tuh nggak hujan. Iya. Kayak gitu. Ini gue range harga itu berbeda-beda Is.
ada yang pokoknya ada yang UMR, maksudnya sekitar range UMR gitulah, UMR Jakarta ya kayak gitu. Ada 2 juga Fet, ada yang ridersnya rokok doang. Oh. Ada yang beberapa, ada yang Macem-macem ya. ada yang onsite, ada yang remote. Oh, Iya. anjay. Bener tuh gue yang remote. Sumpah, WFH, anjing. Makanya bet, sumpah gue pertama kali gue sampai kayak anjing beneran remote beneran Fet, Kalau remote lu sewa apa buat nangkal hujan, Iya. gua sewa buat hujanin lu gimana? apa Emang ada? Ya, ini namanya pawang bisa lah. Namanya juga pawang. Bisa nangkal masa nggak bisa bikin hujan? Ya siapa tahu. sumpah gue mikir kalau yang kayak udah gue nggak tahu ya, mungkin yang remote terus gue tuh ngebayangin kayak remote terus cuma dikasih apa ridersnya rokok tuh kayak cuma sambil di rumah kayak ngerokok biasa kali sambil ini kali ya ngebuang hujan ya. Cuma yang gue baru tahu fakta uniknya nih ya, balik lagi gue nggak tahu ini teman gue bohongin gue apa enggak, tapi menurut gue unik gitu. Jadi kalau misalnya pawang hujan tuh kadang suka nolak kalau misalnya ada demo Nah, memang. gitu. Katanya pawang hujan yang demo dibayar lebih mahal dan lebih kuat. Jadi saling ngebuang gitu kan. Oh, yang tadi gue pengen ke lu dong gitu ya. Saling beradu ya. Iya, saling ngebuang hujannya gitu loh maksudnya. Gitu. Dan ada momen di gue balik lagi ya, gue di beberapa disclaimer ya, gue nggak tahu teman gue bohong apa enggak, apa dia karena gue skeptis gitu dan dia jadinya ngelakuin jokes sih. Tapi dia ngomongnya serius sih. Dia pernah ngadain event intinya pakai pawang hujan. Tapi ada lagi di situ saat itu ada demo. Terus pawang hujannya mimisan anjingnya tadi dia. Habis itu dia bilang, "Pak, capean anjing saya berdiri mulu kali." Gak kuat, saya izin pulang." Gitu. Beneran mimisan. Mimisan kata dia, Fet. Karena ada demo si pawang hujan satu lagi belum. Gimana tuh? Maksudnya Enggak tahu. maksud gue gila ya. Kayak bener-bener gue baru tahu hal itu loh, bener-bener kayak gue pikir kalau ya Mimisannya lucu anjir. Kenapa? iya kan gue lumayan ini sih. Tapi gue menggunakan ini dan gue pertama kali yang nggak tahu, semoga acaranya sih tidak hujan ya. Tapi berapa tadi Bim harganya Bim? Kayaknya ada yang 3-5 ada deh, yang 5 Juta. Iya 5 juta. Paling murah berapa? Tapi setahu gue tuh kalau misalnya nanti terjadi hujan atau apa ya Gak ada garansi. balik berapa persen gitu kayaknya deh. Ada kayak Oh, gitu, tetap kayak gitu. untung dong. Ya memang, tapi gue nggak tahu kinerjanya seperti apa. Ada yang Mantep juga. bilang kan nyari pawang hujan terus Iya kan? masalahnya ya. Nggak ada ruginya dong jadi pawang hujan. Kuy. gue dikasih ada 3 kontaknya di share di grup. Gue kayak pengen ngajak ngobrol dah. Coba lihat HP-nya ada ini kali BMKG, Weathercast gitu ya. Median BMKG gitu Iya, ya. Weathercast Siapa ya? Soalnya dia tiap pagi nyalain TV biasanya Fet. Nyari Weather ya? forecast. Kayak Moon anjing. Tapi kalau kayak gitu pengen ini ya. Kadang misalnya kita sewa dia nih pawang hujan, tapi kita udah ngeliat gitu kayak dari BMKG misalnya Udah pasti hujan. dari tanggal sekian sampai sekian diperkirakan hujan lebat gitu di beberapa daerah gitu ya. Gimana ya? Pasti kan dia udah nonton juga. Udah Ya, tahu. iya juga sih. Ya cuma Bisa nolak dia. Iya. Tapi kebijakan itu unik juga sih, nggak bakal rugi dia. Iya. Mantap yang juga ini deh, loh. yang Barara kan juga tapi terbukti waktu pas apa MotoGP kering kan itu dibuang hujannya. Ah, itu bukan tetap hujan ya? Ada. Itu berikutnya event konser atau sempat gagal dia. Cuma yang sempat MotoGP itu sempat pertama kali yang dia terkenal tuh gara-gara berhasil. Oh. Yang dia jalan ke tengah gitu. Ya itulah intermezzo dikit lah tentang pawang hujan. Tapi mungkin kalau misalnya kalian tahu tentang bagaimana atau mungkin ada kalian kenalan pawang hujan ya boleh ceritain lah, sharing, karena gue jujur penasaran banget dan believe it or not gue pakai untuk event gue. Berhasil. Belum, nanti belum. semoga sih tidak hujan dan berhasil ya, maksud gue doanya sih berhasil gitu. Nggak mungkin nggak, masa kalau kagak ya chaos gue event gue kan kayak gitu. Cuma ada budget spare ke sana gitu. Gokil keren ya. Mantap juga sih. Pawang hujan ya. Oke, Sikatis balik ke apa ini Moon let's go. Apa nih mulai Ya, dari jadi mana si kita? apa namanya Hollow Moon ini sebenarnya juga sudah pernah dibahas dengan banyak apa author apa penulis buku. Terus ada judulnya Who Built the Moon dari Christopher Knight sama Alan Butler. Terus ada For the Moon is Hollow and Aliens Rule the Sky dari Rob Shelsky.
Jadi tapi sebelum kita masuk gue pengen bahas ini nih. Bagaimana cara bulan sebenarnya terbuat teorinya. Jadi sebenarnya misteri juga sih bro. Kayak sebenarnya kita nggak tahu juga pasti ya dengan secara pasti bagaimana misalkan secara saintifik gitu ya, bukan secara agama. Secara saintifik gimana bulan itu bisa ada atau bagaimana bumi itu bisa ada gitu, atau matahari atau sebagai macamnya. Tapi ada 5 teori yang paling paling dipercaya lah, yang paling masuk akal. Yang pertama itu ada division theory namanya. Teori ini mengatakan bahwa bumi dulu berputar begitu cepat sehingga sebagian darinya terlepas dan membentuk bulan. Jadi bumi tercepat, setahu gue di daerah bagian Pacific Ocean itu ada yang terpental. Akhirnya itu jadi bulan. Nah, namun kecepatan yang dibutuhkan itu terlalu tinggi dan dianggap tidak mungkin katanya. Jadi teori ini nggak terlalu believable, sehingga teori ini jarang digunakan katanya. Terus yang berikutnya ada the capture theory. Menurut teori ini bulan terbentuk di tempat lain. Jadi misalkan dari galaksi lain sebenarnya udah ada. Cuma akhirnya dia berjalan di luar angkasa, akhirnya ketemu bumi, terus ketangkap sama gravitasi bumi. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu make sense juga, karena harusnya kalau dengan masa sebesar bulan nabrak, nggak ketarik gitu, nggak ketangkep, atau nggak seenggaknya kalau nggak nabrak lurus terus lah gitu, nggak ketangkep sama gravitasi. Terus berikutnya ada lagi the co-formation theory. Jadi teori ini menyatakan bahwa bumi dan bulan terbentuk bersamaan dari awan debu dan gas yang sama di sekitar matahari. Namun teori ini sulit menjelaskan perbedaan besar dalam kepadatan antara bumi dan bulan. Karena bulan itu salah satu munculnya teori hollow moon ini, dia itu nggak terlalu padat dalamnya, beda banget sama bumi. Jadi itu yang kayak yang bikin teori yang bersama, harusnya kalau bersamaan tuh kepadatannya sama gitu lah. Tapi aslinya mereka ini sangat berbeda. Jadi ini rada ini juga. Nah yang paling masuk akal, yang paling dipercaya oleh semua saintis, the giant impact hypothesis. Teori ini paling populer. Dikatanya sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu ada benda besar. Jadi seukuran Mars katanya. Besar. Itu nabrak bumi sebelum jadi bumi. Proto-Earth namanya. Nabrak, akhirnya mental tuh kan debu-debunya. Itu debu-debunya ngiter-ngiterin bumi tuh, akhirnya jadi bulat. Jadilah bulan. Itu yang paling dipercaya sih. Karena yang paling make sense itu katanya. Tapi ada yang baru katanya the synestia hypothesis, itu katanya menggabungkan segalanya. Jadi intinya kayak bumi udah ada, terus terbentur, akhirnya jadi kayak bentuk donat gitu, terus ngelilingin ya gitulah, sama lah pokoknya ini. Satu intinya lagi, begitu bro. Ya diciptain Tuhan ya, Ber. Iya. Itu bukan teori. Oh iya, itu bukan teori itu ya. Iya, lanjut. Terus ini lanjut langsung, kenapa ada teori hollow moon? Jadi berangkat dari misteri bulan sih, karena bulan itu memang benar-benar misterius. Sampai sekarang pun banyak saintis yang mempertanyakan bulan itu sendiri katanya. Bahkan ada salah satu saintis yang bilang lebih gampang untuk percaya bulan itu nggak ada daripada bulan itu ada gitu. Karena emang sangat misterius gitu. Walaupun kita udah kesana. Iya, maksudnya secara secara penjelasan, karena masih banyak pertanyaan gitu mau. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu karena nggak ada jawabannya, jadi lu lebih gampang menganggap kalau bulan itu nggak ada sebenarnya. Karena jadinya kan nggak ada pertanyaan juga kan. Ini gue pengen bahas misteri-misterinya sih. Yang pertama itu misteri satu, atau yang bisa dibilang kejanggalan lah ya. Di bumi itu umur bebatuan, tanah-tanah gitu, kalau diteliti itu semakin dari dalam ke atas itu kan harusnya semakin dalam semakin tua kan, karena kan udah ketumpuk-tumpuk kan. Tapi di bulan malah sebaliknya, yang paling atas justru yang paling tua. Kalau digali ke dalam umurnya malah makin muda. Buset. Dan itu aneh. Dan itu cuma bisa terjadi kalau dibor. Karena kalau bor, batu yang dalam kan mental ke atas kan. Kalau di bumi gitu kan, kalau misalkan lu ngeledakin buat bikin tambang minyak tuh, meledak tuh yang di dalam semua ke atas tuh, yang tua-tua tuh tanah. Jadi masuk akalnya kalau bulan itu dibor bro. Jadi dalamnya dikosongin gitu. Gitu. Itu salah satunya ya, kejanggalannya gitu atau misterinya gitu. Dan saintis juga masih belum tahu sebenarnya kenapa bisa kayak gitulah. Terus yang kedua ada, ini faktanya ya, yang tadi gue sebutin, tingkat kepadatan bagian dalam bulan malah lebih rendah daripada bagian luar. Terus ada yang ini kan Apollo 12 ya nggak salah. Iya, Apollo 12. Yang eksperimen ngejatoin si lunar landernya,
tapi di drop aja gitu, nggak di landing. Jadi ditabrakin ke bulan. Gempa kan? Dan itu ada getaran. Cuma getarannya tuh nggak normal. Kalau bumi misalkan, gue nggak tahu estimasi tepatnya, cuma misalkan bumi 30 menit, di bulan 3 jam getarnya nggak berhenti. Jadi seakan-akan tuh dalamnya kayak kosong gitu loh. Jadi ini ya. Tapi sebesar apa itu ya padahal ya? Apanya? Yang dijatuhin ya? Yang ini apa? Iya. Apollo yang buat mendarat itu loh. Tapi maksudnya sampai terjadi getaran tuh kan? Ya gede kan, buat ngisi 2 orang tuh. Yang Neil Armstrong Iya, sama ini. maksud gue kopong maksudnya Iya, sampai maksudnya bisa segetar itu tuh. Yang bikin anehnya itu bisa berjam-jam getar nggak berhenti anjir. Iya. Berarti kosong gitu loh. Kayak enteng banget gitu. Itu juga mereka ada sih sebenarnya penjelasannya. Kayak kalau menurut saintis itu penjelasannya adalah si bulan itu kan nggak ada air. Jadi mereka nggak sepadat kita yang tanahnya udah menyatu sama air gitu. Terus bebatuannya tuh banyak rongganya, jadi lebih enteng gitu-gitulah. Tapi lagi-lagi itu juga masih teori. Yang selanjutnya adalah jalur revolusinya bulan itu membentuk bulat sempurna. Jadi bulan mengelilingi bumi benar-benar sempurna. Padahal di planet-planet lain, bulan-bulan lain gak ada yang sempurna. Pasti ada misalkan beloknya dikit atau ovalnya dikit, atau bentuknya nggak akan bulat sempurna. Salah satu-satunya benda yang mengitari planet dengan sempurna adalah satelit. Apakah bulan itu satelit buatan manusia? Maksudnya intinya adalah yang bisa muter dengan perfect circle itu adalah buatan manusia gitu loh. Karena diatur, disetting gitu. Nah, si bulan ini benar-benar perfect bro. Nggak ada yang ngatur misalkan itu bukan satelit gitu. Misalkan itu bukan buatan manusia, seperfect itu bulan. Terus selanjutnya adalah umur bulan dan bumi. Jadi umur bumi itu sekitar 4,543 miliar tahun. Anjing tua banget ya. 4,543 miliar tahun. Ini secara sains ya. Kalau bulan itu diperkirakan 4,465 miliar. Anjing lebih. Nah itu kan hanya perkiraan ya. Lebih muda. Ya lebih muda. Bahkan unik nih, tahun lalu riset baru menemukan fakta kalau setelah diriset ulang batu yang diambil dari Apollo 17 di tahun 1972, jadi riset lagi, mereka baru merevisi lagi tuh. Kalau bulan ternyata umurnya 40 juta tahun lebih tua. Jadi awal tuh sebenarnya sebelum 4465, umurnya tuh 4425. Jadi baru direvisi tahun kemarin, jadi 4465. Nah gue mikir apa? Maksudnya kan itu ya bisa direvisi ya, batu yang diambil dari tahun 1972 dan masih ada bagian bulan yang belum dieksplor gitu loh. Bagian kutub selatan atau utara atau bagaimana. Siapa tahu dia ngambil sampel yang tergolong muda gitu. Siapa tahu ada yang sampel yang tua banget, lebih tua dari bumi bahkan. Siapa tahu bulan tuh eksis sebelum bumi ada gitu. Atau bahkan sebelum solar system kita ada gitu. Itu bisa jadi juga. Bahkan gue baca di Conscious Connection katanya dia nulisin ini menurut dia ya, ada yang menuliskan kalau bulan itu diteliti mencapai 5,3 miliar tahun umurnya, jauh sebelum ada bumi. Tapi ini masih teori doang sih kayaknya. Itu sih yang mencurigakan bro. Terus selanjutnya ada kandungan magnet di batuan bulan. Jadi setelah diambil sampel batu dari bulan diteliti, ternyata ada kandungan magnetnya. Dan itu nggak masuk akal sebenarnya karena bulan itu nggak punya medan magnet kayak bumi. Kalau bumi kan kita punya, jadi kandungan batunya ada. Kalau di bulan dari mana gitu? Itu mereka juga masih belum bisa menjawab tuh saintis. Terus selanjutnya ada bukti air di bulan bro. Air di bulan. Jadi udah ditemukan secara resmi. Ada 4 kali penemuan bahkan. Yang pertama, air di permukaan yang terkena sinar matahari. Pada 2020, Sofia NASA mengkonfirmasi adanya air di kawah Clavius, bahkan di area yang terkena sinar matahari, menunjukkan air tersebar di permukaan bulan. Yang kedua, air dalam batuan bulan. Pada 2020, misi Chang'e 5 Tiongkok menemukan molekul air terperangkap dalam kristal di sampel batuan dari bulan. Yang ketiga, ada air di kutub. Pesawat luar angkasa AS dan India mendeteksi bukti air dalam bentuk es di kawah-kawah kutub bulan. Dan yang keempat, ada air yang dipetakan oleh Chandrayaan-1. Pada 2018, India menunjukkan peta rinci air di bulan, memperkirakan cukup air untuk mengisi 240.000 kolam renang Olimpiade. Jadi lumayan banyak bukti airnya. Udah juga ya, gue baru tahu kalau ada air. Dan sebelum itu waktu NASA mendarat di bulan, mereka bilang kalau bulan itu dry.
Iya. completely dry. Mereka nggak nemu air gitu. Maksudnya pakai airnya dari dalam, bro. Datang dari mana gitu? Kalau sempurnanya belum dieksplor ada possibility sih. Dari dalam ya. Iya, maksudnya. Cuma kayak gue kan nonton Y-Files juga, dia menyatakan sih kayak ketika di drill tuh di dalam tuh ada kayak lapisan yang keras itu loh, yang nggak bisa ditembus. Iya kayaknya. Kayak drillnya kayak mentok gitu. Ya, tapi itu masih konspirasi sih kayaknya sih. Soalnya gue nggak bisa nemuin catatannya. Terus yang selanjutnya suka ada kilatan cahaya misterius di bulan katanya, bro. Oh, gempi anjir itu. Fix banget. Anjing. Ini disebut TLP. Atau Lupa gue singkatannya. Pokoknya fenomenon gitu lah. Yeah. Jadi kilatannya benar-benar bisa dilihat dan bisa bertahan selama berjam-jam katanya. Katanya bisa tampak berkilau atau mengalir. Para ilmuwan telah mengamati TLP sejak tahun 1950-an. Tapi belum dapat menentukan penyebab pastinya. Anjir. Gitu. Terus batu semua ya di sana. iya, tapi dia kayak kalau lihat di pakai teleskop gitu, kadang suka ada cahaya kayak kling gitu. Kayak dia suka jalan juga cahaya gitu. Terus selanjutnya ada fakta kalau planet seukuran kita nih, bumi gitu ya, dengan gravitasi yang rendah, harusnya nggak memiliki bulan sebesar itu. Harusnya secara teori. Sorry gue mau sebelum jauh lagi. Ini muncul kapan sih teorinya? Ya, apa sebenarnya itu udah lama aja tapi kumpul Udah di lama ini sih, ya? kumpul ya. Kayak semenjak pendaratan di bulan kayak harusnya langsung ada sih, karena emang mungkin banyak misterinya gitu. Jadi planet bumi itu dengan gravitasi rendah kita harusnya nggak memiliki bulan sebesar itu. Karena faktanya kayak Jupiter gitu yang bahkan besar banget, Saturnus, bulannya nggak lebih gede daripada bulan kita, nggak ada. Tapi Kita bulan terbesar. Setiap planet itu memiliki bulannya sendiri. Pasti. Wah, baru tahu tuh gue. Iya, gue juga sih. Masa sih? Gue baru tahu ya. Bulannya maksudnya. Ya bulan. Mungkin benda kan asing yang kita- menutupi gitu ya. Ya kayak gitu bulat-bulat. Kan kita belajar dulu yang Ganymede. Lupa. Anjing lupa. Malah gue anak IPA cuy. Goblok anjing gue. Terus Rasanya dulu kayak disuruh ngapalin gitu deh. Terus ya itu tadi, padahal planet yang ukuran jauh lebih besar dari kita nggak punya bulan yang sebesar bulan kita. Anjir, aneh banget itu sih. Terus ini kebetulan yang gila juga, karena ukuran yang segitu dia bisa menyebabkan gerhana iya. dengan perfectnya, dengan pasnya gitu loh. Ukurannya tuh bisa pas gitu loh. Oh, pas. Kenapa kita doang yang dapat privilege itu? Gerhana gitu? full ya. Iya. Yang lain emang nggak ada. Nggak Pasti ada. nggak mungkin. Karena bulannya dari jarak perfect. Ukuran bulannya perfect, jadi nutupin matahari. Dan setelah gue cari, gerhana itu berguna juga. Kayak helium tuh ditemukan di matahari selama gerhana matahari, gara-gara gerhana matahari. Terus efek gravitasi matahari bantuin untuk membuktikan teori relativitas. Terus juga gerhana bulan memberikan bukti pertama tentang bentuk bulat bumi. Karena kan Iya, bayangan bumi bayangan jadi bumi. kelihatan gitu kan bulatnya. Apakah gitu ya? Ada satu entitas yang sengaja menaruh bulan biar kita bisa belajar gitu loh. Oh. Tuh Nemu helium gitu-gitu. misteri ilahi. Iya. Asik. Ya kan? Udah gak bisa jawab gitu loh. Iya iya. Itu sih. Tapi ini yang menarik nih. Apa nih? Ini bukan science nih. Ini mitos. Tapi mitosnya dari suku Zulu di Afrika. Nah, jadi namanya Credo Mutua. Dia adalah dukun dari suku Zulu. Dia cerita tentang legenda suku Zulu. Jadi di legenda suku Zulu tuh katanya ada cerita tentang bulan berongga. Meskipun sebenarnya kayaknya nggak disebutin bulan. Benda asing doang kali. Iya, jadi bulan itu ditinggali oleh makhluk berbentuk ular atau reptil, bro. Di dalam bulannya. Reptilian. Reptilian. Iya. Dan dalam kisah tersebut diceritakan bahwa bulan itu dibawa ke bumi oleh dua bersaudara bernama Wowani dan Empangku. Empang Fet. Mereka berdua ini disebut Water Brothers di legendanya gitu. Mereka mencuri bulan yang berbentuk telur dari The Great Fire Dragon namanya. Terus kemudian mengosongkan isinya dan dilempar ke angkasa dan jadilah bulan. Itu cerita Mitosnya. legendanya kayak agama ya mungkin ya. Nah menariknya adalah di siapa namanya
Anunnaki kan ada kisah bersaudara juga kan, Enki dan Enlil. Oh iya. Iya. Si Enki itu adalah dewa air bro. Kalau di sini kan Water Brothers, dan air ada sangkut pautnya juga. Si Credo Mutua ini bilang katanya di kepercayaan suku Zulu itu mereka percaya ada masa ketika bumi nggak punya bulan. Oh. Jadi bumi nggak punya bulan, bulan kosong. Itu Terang keadaannya semua keadaannya sangat berbeda katanya. Musim bumi cuma satu, jadi nggak ada 4 kayak sekarang. Iya. Dan ketika itu kondisinya sangat lembab katanya. Jadi berkabut terus beruap gitu. Jadi kita nggak bisa ngeliat jauh. Dan ketika ada bulan, ini nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba ada aja gitu. Suatu ketika semua berubah tuh langsung. Air yang uap tadi tuh yang di atas semua turun ke bawah dalam bentuk hujan katanya. Katanya hujannya hujan besar terus lama, mengakibatkan banjir besar. Banjir nu ya. Damn. Nah, akhirnya ya itu nyambungnya ke situ sih. Dan ini diperkirakan tahunnya mirip-mirip dengan yang kita bahas di apa? Adam and Eve tuh yang Younger Dryas yang 11.000 tahun yang lalu. Diperkirakan di waktu segitulah. Terus Gila gitu. sih. Ada sangkut pautnya sama Anunnaki juga sih, itu menarik sih. Enki dan Enlil yang dewa air juga. Terus ternyata jadi hujan air. Itu terus akhirnya kan karena udah ada bulan semua jadi mengubah tuh. Jadi ada pasang surut. Jadi eksisnya bumi kan jadi berputar jadi miring. Terus semua jadi kayak sekarang deh. Nah, kita terlepas dari apa namanya, ini menarik banget sih, masa dimana tidak ada bulan gitu. Gue ada sedikit berpikir kayak entah mungkin yang naruh bulan itu alien, atau mungkin memang dari apa ya, situasi alam, dalam arti ya terjadi benda asing yang masuk tiba-tiba ke rotasi kita gitu kan, akhirnya mengubah semuanya gitu. Tapi menarik juga ya masa tanpa bulan ya. Kalau ada ya. Iya, dan maksud gue penjelasannya di mana tiba-tiba benda asing masuk nutupin dan terjadi hujan dan akhirnya kebentuk kayak sekarang tuh kayak gila sih menurut gue sih. Gue lupa sih pengen untuk mengajak berpikir secara saintifik gitu lah. Karena keren sih bro. Gue terkesima karena saintis juga bingung aja. Kocaknya gitu sih. Iya, gila sih. Gila, bulan yang gue pikir ya udahlah. Iya. Entitas yang udah ada dari lama gitu di kita. Ternyata gitu. berguna banget ya. Iya, gue baru tahu maksud gue sampai seberimpact itu, dan ternyata kalau tidak ada dia dunia jadi lembab, bla 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 blanya gitu loh. Terus cerita sih. Seru. Intinya begitu bro. Gimana Fet? Lu Fet tentang cocok lagi dengan Anunnaki ini? Keren sih. Apa berarti dia nyambung sama yang ada main Eve itu ya? Yang banjirnya iya, tapi itu cerita sukunya sih. Cerita sukunya. Menariknya sih gue. Tapi bisa sama ya. Itu bukan ini kan, maksudnya yang menyebabkan banjir itu bukan bulan itu kan? Kalau di suku itu bulan ceritanya. Karena tadinya kan, sebelumnya nggak ada bulan. Iya, karena ada bulan, uap-uap itu turun jadi hujan kan. Hanya itu doang berarti kan? Maksudnya? Yang menyebabkan banjirnya itu sekali itu aja kan, karena transisi kan. Iya. Kan setelah itu udah ada bulan terus. Iya. Apa itukah sebenarnya pesawat ya, dalamnya pesawat alien ya? Nah, iya, ada teorinya kayak gitu. Iya. Kan sebenarnya itu ditaruh jadinya sama sesuatu. Pangkalannya dia. Jadi karena gue berpikir semua planet punya bulan tuh kayak ya, maksudnya jadi kayak anjing alat komunikasi ternyata Fet. Tapi kan kalau planet kayak Jupiter gitu bulannya banyak, bisa ada 50-an. Oh, nggak cuma satu. Kita doang yang satu doang. Kayaknya deh. Iya, kita satu doang. Namanya bulan lagi anjing. Keren sih menurut gue sih. Ini salah satu apa ya, konspirasi yang mind blowing gitu, dan sampai sekarang juga masih diteliti kan gitu ya. Iya, karena kan kita udah nggak pernah ke bulan lagi ya. Iya, tapi apa fokus NASA udah ke Mars kali ya? Iya, nanti kan ada nih yang Artemis tahun ini apa tahun besok gitu yang mau ke bulan lagi. Itu yang mau bikin markas di sana. Ya, makanya sekalian neliti juga sih. Gitu. Tapi nggak tahu ya, karena kan kayak foto-foto yang dirilis NASA gitu kan semua kayak hasil kurasinya dia loh. Kayak kita nggak tahu sebenarnya, siapa tahu mereka sebenarnya menemukan sesuatu ya. Gitu. Dan kalau nggak mungkin dia rilis, maksudnya kalau dia rilis mungkin akan jadi, karena dia juga belum tahu apa-apa, takutnya gimana gitu kan. Bahkan kayak gue nonton yang Y-Files kan, dia ngasih satu klip videonya Neil Armstrong sama Buzz Aldrin gitu lah, press conference setelah mendarat dari bulan. Mukanya kayak nggak ada excitednya gitu loh, kayak ngomongnya kayak
ya kita habis mencapai suatu achievement yang sangat besar gitu. Kayak habis melihat sesuatu yang nggak boleh dikasih tahu gitu loh. Anjing, PR tuh ini. Sas banget. Gila. Padahal habis turun dari bulan bro, anjing harusnya kan happy gitu, seneng banget ya. Beda kayak pas ketika dia lagi mendarat gitu. Cara ngomongnya gitu pas mendarat tuh dia excited banget kan. Aduh keren lagi. Atau mungkin emang pendaratan bulan palsu ya, jadi emang tidak excited ya. Jadi kayak apa sih nih? Beban gitu. moral bohong. Beban moral bohong. Tapi ya menurut gua, tapi lu tahu kasus ini gak sih, astronot yang sekarang masih terdampar yang belum bisa diselamatin? Gue lupa deh. Ada apa salah? Di mana? Terdamparnya di mana maksudnya? Belum bisa dibalikin aja, kenapa gitu gara-garanya? Gue lupa di mana. Ntar kita coba gue Udah mati cari. kali kalau nggak bisa dibalikin. Enggak, tapi belum masih era-era sekarang guys, tau gue. Seingat gue ya, tapi kalau salah nanti direvisi. Oke, cuma gue menarik sih, gue menunggu project Artemis Iya. ke bulan, termasuk ke Mars salah satunya. Iya, masih lama sih ya. Iya, gue rada bingung sih sebenarnya di Mars. Di Mars tapi ada air. Mars Itu tuh. yang ditemuin doang kan? Partikel-partikel. Mars ya? Iya, kalau Mars. di Mars ada apa ya? Kayak ada mirip kayak bentuk sungai gitu-gitu. Kayaknya sih teorinya adalah dulu sempat ada air, cuma sekarang nggak ada gitu. Nah, cuma gue nggak tahu ya. Ini kan gue belum pernah lihat foto Mars ya. Kalau di bulan kan ketika mendarat tuh kayak kita ngelihat ke atas tuh kayak hampa udara gitu. Maksudnya hampa udara lagi. Ruang hampa hitam gitu. Kalau kita kan ke atas biru, langit gitu. Iya. Di Mars tuh belum tahu apa ya. Harusnya sih mirip sama bulan karena atmosfernya kan nggak kayak kita. Kalau kita kenapa? Kan ada atmosfernya. Oh, Yang layer-layernya kan? oh, Mereka nggak punya atmosfer. oh iya. Teori counter bumi datar tuh. Kenapa? Layer-layer. Itu iya. yang dari gerhana aja udah counter bumi datar anjir. Kenapa? Kan yang bayangan buminya kan bulat, bukan Oh flat. iya. Kelihatan maksudnya di bulannya gitu. Tapi kan kalau di flat earth bulannya ini ya. Cuma benda Apa sih namanya? Proyektor. proyektor aja. Nah ini kalau gue nyatet juga kalau bulan nggak pernah ada, apa yang akan terjadi dengan bumi? Ya. Jadi yang pertama pasang surut. Tanpa bulan pasang surut akan jauh lebih kecil katanya. Hanya sekitar 1/3 dari ukuran sekarang. Pasang surut ini membantu memindahkan panas dari ekuator ke kutub. Jadi tanpa bulan iklim bumi sangat berbeda bro. Iya Kayak pasti. global warming. Pasti. Terus yang kedua ada rotasi bumi. Bulan memperlambat rotasi bumi setiap harinya ternyata. Jadi tanpa bulan hari akan lebih singkat. Diperkirakan hanya sekitar 6 jam kalau nggak ada bulan. Jadi Tapi lebih enak cepat. tuh kerja berapa hari sih Fet ya? Enak tuh di berapa jam doang cuy. Dihitungnya pasti per 2 hari anjir jadinya. Tetap Atau 8 jam anjing. Per 4 hari aja. Terus selanjutnya poros bumi. Bulan menstabilkan kemiringan bumi yang menjaga musim tetap stabil. Tanpa bulan kemiringan bumi bisa menjadi ekstrim, menyebabkan musim yang tidak dapat diprediksi dan kutub kadang-kadang berada di ekuator. Terus selanjutnya langit malam. Tanpa bulan malam akan jauh lebih gelap, membuat hewan nokturnal lebih sulit menemukan makanan. Namun lebih banyak binatang yang akan terlihat dan mungkin lebih mudah untuk melihat planet serta galaksi lainnya. Iya. Terus kalender lunar. Kalender lunar sangat penting bagi perayaan agama di seluruh dunia. Iya berubah. Terus makhluk laut. Siklus reproduksi makhluk laut selaras dengan siklus lunar. Jadi kacau. Dan yang terakhir ada evolusi. Mungkin dengan tidak adanya bulan, evolusinya nggak akan kayak kita sekarang gitu. Lebih lambat. Bisa, bukan lebih lambat. Bisa apa ya? Bisa jadi nggak ada kita gitu, Fet. Oh. Maksudnya kan bulan kan mengubah binatangnya, misalkan bergerak kemana bisa jadi nggak ada kita kalau nggak ada bulan aja. Ternyata bulan sepenting itu. Iya. Underrated dia bro. Underrated ya. Bulan tuh. Tapi kalau di bumi datar bulan tuh apa ya? Ya proyektor. Malah nggak ada ya? Proyektor. Nggak ada ya? Benar-benar nggak ada ya? Nggak ada, cuma tempelan. Apa sih? Yang ngiter-ngiter gitu. Ilusi. Benda asing. Menarik sih konspirasi bulan ini. Nah tapi menurut lu gimana nih? Berdasarkan tadi teori-teori, sebenarnya apa yang terjadi dengan bulan? Apa sih bulan itu? Di gue Apakah sebenarnya spaceship? kayak spaceship sih menurut gue tidak ya. Gue lebih percaya. Gue kayaknya kayak tabrakan antara benda yang masuk ke ini aja. Cuma ya memang akhirnya Berarti jadi bener. pertanyaan adalah
kenapa sempurna banget kan, seukuran Ya pas maksudnya kita banget gitu loh. dilepas ini ya, dilepas kuasa Allah ya. Iya. Itu maksudnya Iya, kita iya. coba berpikir Betul. berdasarkan sains gitu. Iya, Itu iya. kita udah nggak bisa bahas apa-apa. Iya, kita udah stop, matiin udah langsung. Iya. Iya. Kalau misalkan secara sains apa bro? Bisa sesempurna itu, gila. Ya memang itu sih, gue juga berpikir apa ya, kayak terlalu perfect Iya. banget Terlalu, gitu loh. kebetulannya terlalu hebat gitu untuk bisa sejajar sama matahari gitu. Tapi Gila. berarti ini ya, jarak sedikit berubah pun kita juga berubah ya? Iya berubah. Iya kan? Ada yang berubah pasti. Kayak Iya. gerak berapa. Beda 1 senti misalnya. Di sini harusnya. juga pasti berubah kan? Karena tarikan gravitasinya pasti berubah. Menarik sih. Oke, gue Alien. Alien ya. Karena udah di study-in pasti. kenapa pikirnya alien tuh lebih pinter dari kita? Ya kan kalau bukan Tuhan udah alien. Iya sih. Ya mau apa lagi? Mau apa lagi? Mitos mistis nggak mungkin. Iya. Mistis nggak mungkin. Mistis kejauhan Mistis bro. kejauhan. Gak Flat kuat Earth lah. Itu dia. Flat aja gak percaya gue. Yang gue percaya alien lah. Tapi gue jadi mempertanyakan ini sih, kalau seandainya ada zaman tidak ada bulan, itu berarti beda deh. Itu sebelum kita berarti nggak tahu, kita nggak ngomongin tentang zaman es dan lain sebagainya ya. Maksudnya apakah ada penjelasan kenapa zaman es itu bisa terjadi, itu kita nggak tahu ya. Maksudnya Pasti ada sih penjelasannya, pasti ada. itu gue penasaran, gue bahasnya kapan-kapan deh. Karena menurut gue umur bumi yang segitu tuh menarik banget gitu loh, banyak yang terjadi gitu. Iya. Iklim ekstrim sih. Kayak emang perubahan gara-gara, salah satunya pasti yang gara-gara meteor kan. Yang awalnya kebakar terus pasti ada pendinginan gitu-gitu. Itu aja zaman meteornya bener-bener, hujan meteor tuh bener-bener menghangus ratakan hewan-hewan darat kan. Iya. Dan yang survive ya mamalia tikus yang kecil-kecil Sama hewan laut. Makanya kita bisa ada gara-gara tikus-tikus itu bro. Iya. Menarik sih. Yang itu gue pengen tuh kita ya bahas ya zaman, setahu gue urutannya adalah dinosaurus, meteor hancur, nggak ada kehidupan, masuk ke zaman es ya. Zaman es mencair, baru kita kan. Iya. Itu menarik tuh. Nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi teori alien atau Benda asing gue. anomali. Benda asing yang masuk ke bumi. Emang benda asing yang masuk ke bumi dan kebetulan ukurannya pas. Berarti natural. Natural. Cuma memang natural. Karena dari susah juga ya, gue masih belum percaya alien naruh di situ, fungsinya buat apa juga nggak tahu sih gue. Terlepas dari memang kehidupan dari kita jadi lebih baik, berarti aliennya baik gitu maksudnya kan. Tapi anjir, gue tuh kayak masih kepikiran kalau secara sains kebetulan terlalu gila atau kayak bisa pas banget gitu. Kita yang dikasih privilege jadi bisa ada manusia gara-gara ada bulan bro. Kalau nggak ada bulan bisa aja nggak ada kita anjir. Kayak contohnya siapa? Kayak depan kita Venus gitu atau Mars. Itu karena nggak ada bulan yang perfect kayak kita. Jadi nggak ada kehidupan. Jadi nggak ada manusia. Bisa pas banget gitu loh. Gue jadi kayak mikir. Tapi lah, berarti gitu kita nggak bisa hidup di Mars dong sebenarnya. Bisa aja. Cuma kan si bulan itu nggak bisa menghasilkan kita kan. Membuat kecelakaannya gitu loh. Kalau di Mars kan kita punya rencana untuk terraforming kan namanya, kayak mengubah Mars jadi mirip bumi. Iya, jadi kita dari makhluk bumi yang ke Mars kan. Mars tuh nggak punya spesies asli Mars kan. Oh. Mungkin Mars itu triggernya kita. Nah kita triggernya mungkin bulan mungkin. Iya. Yang membantu istilahnya. Cuma gue jadi kayak mikir kalau versi konspirasi kerennya manusia dari masa depan bro. Naruh ya. Kayak dia tahu gitu ancestry itu butuh bulan. Jadi kita harus taruh biar kita survive. Anjay keren banget tuh kalau kayak gitu. Iya, cuma lapisan-lapisannya apa itu aja kan yang gue. Apa? Spaceshipnya tuh di dalam gitu, tapi itu ada gumpalan yang melapisi dia kan semuanya. Atau kan? enggak harus spaceship gitu. Jadi manusia sebenarnya yang membuat kecelakaan itu bro. Jadi biar ada bulan di situ gitu. Dengan size yang perfect. Time travel cuy. Revolusi yang perfect gitu. Jadi semuanya sesuai dengan timeline anjay. Iya. Keren sih kayak gitu bro. Gue berharapnya kayak gitu. Kalau paling dasar ada
penciptaan di atas kayak. Perfect. Iyalah kalau itu jawabannya pasti Iya, dia udah perfect. itu memang desainnya Iya. Tuhan sehebat itu. Cuma ya sebenarnya kenapa kenapa ya manusia itu kan bisa dibilang bukan nggak pernah puas sih, tapi mencoba mencari tahu apa yang terjadi terhadap sesuatu gitu kan. Gitu, selagi dia bisa jelasin dia akan coba menjelaskan gitu. Yoi. Menarik lah untuk konspirasi ini. Ya, kalian gimana kira-kira? Apakah ini salah satu konspirasi yang mind blowing juga? Karena menurut gue ini mind blowing banget ya, keren banget gitu untuk teori bulan gitu. Dan kalau ada pembahasan yang kayak gini lagi, yang asik-asik kayak gini lagi, tulisnya di kolom komentar karena udah lama nih gue nggak se-excited ini untuk bahas konspirasi gitu ya. Jadi mungkin kalau seandainya ya minggu depan lah kayaknya ini episode terakhir yang untuk kita bahas. Tadi kita udah bahas beberapa kasus, kita live aja. Gitu ya, kita untuk live untuk diskusi bareng kalian. Oke, segitu ya dari Opini Tengah Malam dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.